Hai teman-teman, saya akan berbagi mengenai cara pembahasan soal gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang bunyi. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama dan perhatikan dengan teliti. Ini adalah soal materi gelombang untuk persiapan ujian nasional. Ini adalah salah satu bentuknya. Ini adalah bentuk gelombang transversal. Gelombang transversal. Di sini soalnya adalah jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari A sampai di B itu adalah 8 second, cepat rambat gelombang tersebut adalah jadi sini katanya sampai di sini A sampai di B itu adalah 8 second. Kira-kira ini berapa gelombang? Teman-teman harus tahu ini berapa gelombang. Jika di sini saya tulis setengah gelombang, setengah gelombang, setengah gelombang, setengah gelombang, ini maka totalnya adalah menjadi 2 gelombang. Untuk setengah gelombang, kita harus tahu ini setengah gelombang itu panjangnya adalah 4 meter. Jadi kalau satu gelombang itu adalah 4 tambah 4 itu adalah 8 meter. Di sini 4 meter, 4 meter, 4 meter. Jadi totalnya adalah 16 meter. Panjang gelombang itu adalah simbolnya lambda. Jadi teman-teman harus tahu, tadi waktunya ini adalah waktunya T. Itu sama dengan 8 second. Panjang gelombang adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 atau singkatnya adalah 16 meter. Yang ditanya adalah cepat rambat. Jadi yang teman-teman yang ditanya adalah cepat rambat gelombang tersebut. Cepat rambat gelombang tersebut persamaannya adalah V sama dengan lambda per T. Atau kalau misalnya ada rumus lain juga mengatakan bahwa V sama dengan lambda dikali F. Lambda dikali F ini merupakan bentuk lain dari lambda per T. Contohnya pembuktiannya seperti ini. Pembuktiannya seperti ini. V sama dengan lambda dikali 1 per T. 1 per T itu adalah F. Oleh karena itu bisa ditulis lambda kali F. Ya, ini untuk pembuktiannya. Tetapi yang kita mau gunakan adalah persamaan yang ini. Nah, teman-teman akan menggunakan persamaan ini. Oleh karena itu V sama dengan lambdanya adalah 16 meter. 16 meter per T-nya adalah 8 second. Meter dibagi second adalah meter per second. 16 bagi 8 adalah 2 meter per second. Jadi kecepatan gelombang tersebut adalah 2 meter per second. Jawabannya adalah A. Gitu. Jadi teman-teman juga secara sederhana bisa lihat. Teman-teman harus tahu meter per second berarti jarak dibahagi waktu. Ya ini jaraknya meter dibahagi waktu. Jadi total semuanya ini dibahagi dengan waktu. Baik, itu saja. Jadi jawabannya adalah 2 meter per second. Ini adalah untuk gelombang transversal. Soal yang berikutnya adalah mengenai materi gelombang bunyi, pemanfaatan bunyi pantul untuk menghitung jarak. Dari misalnya contohnya ini gambarnya seperti ini. Ini ada orang di antara 2 tebing. Kita mau hitung jarak antara tebing yang di kiri ini dan yang di kanan ini. Anggaplah saya bagi sekarang ini menjadi X dan Y. Nah, contoh itu. X dan Y. Kira-kira jaraknya berapa? Kalau misalnya dari ujung sini sampai di sini itu berapa jaraknya? Tapi saya bagi yang di kiri orang ini adalah X dan yang di kanan adalah Y. Pertanyaannya begini. Seorang berteriak dengan keras di antara 2 tebing yang tinggi. Beberapa saat kemudian orang tersebut mendengar 2 bunyi pantul pertama setelah 3 second. Ya, saya anggaplah di sini bunyi pantulnya 3 second. Dan berikutnya adalah 4 second. Saya tulis di sini 4 second. Ya. Jadi 4 second. Cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second. Jarak antara kedua tebing adalah berapa? Nah,
Ini teman-teman harus tahu konsepnya dulu. Untuk menghitung jarak dengan memanfaatkan bunyi pantul, kita menggunakan persamaan, yaitu rumus dasarnya kan adalah jarak sama dengan V dikali T waktu dibagi 2. Nah, ini adalah persamaan dasarnya. Jadi teman-teman harus tahu. Sekarang saya mau mencari nilai X dulu. Nilai X. Jadi jarak dari tebing ini ke orang ini berapa? Jadi saya gunakan X. X-nya adalah V dikali T dibagi 2. Nah, ini adalah kecepatan gelombang bunyi di udara, yaitu adalah 340 meter per second ya, dikali dengan 3 detik. Ya, jadi 3 detik ini. 3 detik, jadi 340 kali dengan 3 dibagi dengan 2. 340 dikali 3 adalah 1020. Dibagi 2, ya. Karena dibagi 2, oleh karena itu hasilnya adalah 510 meter X. Jadi jarak ini ternyata orang ini dengan tebing ini adalah 510 meter jarak ini. Kemudian kita cari dengan cara yang sama untuk mencari orang jarak tebing ini dengan orang ini, yaitu Y. Nah, oleh karena itu kita cari Y-nya lagi. Nah, Y sama dengan V dikali T dibagi 2. V-nya sama, 340 meter per second dikalikan dengan 4 detik, bunyi pantulnya selang waktu 4 detik, dibagi dengan 2. Ini saya bagi, 4 dibagi 2 adalah sisanya 2. Jadi 340 dikali dengan 2 itu adalah 680 meter. Baik. Jadi jarak ini, Y ini orangnya adalah 680 meter. Saya punya X ini juga jaraknya adalah 510 meter. Oleh karena itu, jarak X tadi adalah 510 meter dan Y adalah 680 meter, maka jarak ini dijumlah dengan jarak ini, maka itu adalah jumlah jarak ini. Oleh karena itu, kita menggunakan persamaan jarak total. Jarak total yaitu X ditambah Y. Hasilnya adalah 510 meter ditambah dengan 680 meter. Hasilnya adalah 1190 meter. Jadi ini adalah konsepnya untuk menyelesaikan. Jadi hasilnya adalah 510 meter ditambah dengan 680 meter adalah 1190 meter. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jadi teman-teman bisa tentukan jawabannya adalah C. Ya, itu adalah penjelasan dari saya. Jika teman-teman memerlukan materi yang lain, silakan kirim komentar Anda. Maka secepatnya saya akan membuatkan pembahasannya untuk membantu Anda dalam persiapan ujian nasional. Seperti biasa, terima kasih.